Oke, halo semuanya, dan balik lagi. Dan kali ini mungkin akan jadi video terakhir untuk bulan ini, dan ini mau gue bikin sebagai gladi bersih untuk nanti lomba. Karena gue butuh istirahat, karena tenggorokan gue udah mulai nggak enak, amandel bengkak, jadi agak susah ngomong biasa aja sih, tapi sakit kalau ngomong. Jadi kurang lebih harus 5-8 menit gue dapet info lebih lanjut, dan gue akhirnya punya materi, dan materinya kurang lebih sekitar 900 kata, jadi kurang lebih ya nyampe lah 8 menit kurang, karena nggak boleh lebih dari 8 menit, dan panitia memberikan 1 menit terakhir tanda. Jadi kalau udah tinggal 1 menit ntar mereka bakal ngasih tanda sesuatu. Jadi ya kita mulai. Halo semua, dan saya di sini akan membicarakan tentang pengalaman kesehatan, pengalaman belajar kesehatan yang mengubah hidup saya, setidaknya sebagian kehidupan saya dalam memandang kesehatan pada umumnya. Dan cerita ini berawal dari kunjungan saya ke Jogja pada awal tahun 2025, di mana di sana saya memutuskan untuk naik gunung bersama kawan-kawan saya. Dan sebelum naik gunung, kami bersepakat untuk pergi ke PMI cabang Yogyakarta. Dan di sana kami memutuskan untuk berdonor darah. Donor darah merupakan salah satu dana yang cukup tinggi karena merupakan mendanakan organ tubuh. Dan ketika sampai ke pengecekan kesehatan, apa yang terjadi? Saya ditolak karena saya jujur sekali mengatakan bahwa saya masih batuk, dan memang betul saya sampai di Jogja itu baru sehat setelah sakit sekitar 1 minggu. Jadi masih ada batuk, masih ada pilek sedikit, walaupun batuknya juga jarang, dan selama saya ada di PMI saya tidak batuk. Jadi saya di sana hanya menunggu teman saya yang berdonor darah. Ada 2 orang, dan salah satunya adalah pendonor pertama. Jadi saya pindah ke suatu ruangan, di mana ruangan tersebut terdapat kursi, terdapat beberapa bangku untuk orang-orang duduk yang setelah mendonorkan darahnya biasanya mereka kelelahan atau mungkin pusing di situ tempatnya. Jadi di sana saya beberapa lama karena ternyata teman saya dua-duanya kelelahan, agak pusing setelah donor. Jadi saya di sana agak lama hingga saya disamperin oleh seorang bapak-bapak umurnya sekitar 50-60. Terlihat kurus tapi sangat bugar. Membawa hadiah karena sudah mendonorkan darahnya. Kemudian duduk di sebelah saya dan berbincang-bincang dengan saya. Apa yang diperbincangkan adalah tentang bagaimana dia hidup sehat dan selama ini tidak pernah mengkonsumsi goreng-gorengan dan hanya minum air putih selama hidupnya. Dan terlihat Bapak ini cukup sehat, telah menyelesaikan donor darah yang 100 lebih, dan juga paling penting adalah dia hidup di atau setidaknya bekerja sebagai operator tambang selama 20 tahun. Namun apa yang terjadi? Dia sangat segar bugar, dia tidak terlihat lemas setelah donor darah, dan juga dia tidak merokok, sehingga walaupun paru-parunya dimasuki oleh logam berat hasil dari tambang, namun kesehatannya tetap prima karena menjunjung tinggi hidup sehat itu. Nah, karena itu saya menjadi bersemangat bahwa dengan cara pola makan sehat, dengan dia juga bermaraton yang lebih canggihnya lagi. Dia bermaraton, full maraton, dia selesai, dia sudah mendaki banyak sekali gunung, dan pada akhirnya dia memutuskan untuk pensiun. Dan dia tidak pernah jajan di luar, dan lain sebagainya. Itu membuat, wah, hebat sekali ini kakek. Dan
Saya ingin seperti dia, sehat walaupun dengan aktivitasnya yang cukup berat, dia tidak pernah sakit. Sedangkan saya, seorang yang duduk di depan komputer setiap harinya, baru saja sembuh 1 minggu dari sakit, dan masih merasakan sakitnya sekitar 1 minggu setelahnya. Jadi, beberapa hari kemudian kami memutuskan untuk mendaki salah satu gunung yang bisa dibilang adalah gunung bagi pemula, yaitu Gunung Andong. Dan sebelum kami mendaki, kami juga menyempatkan untuk berkunjung ke desa Buddhis, yaitu Desa Krecek yang ada di Temanggung. Di sana warganya sangat ramah, di sana juga semua warganya Buddhis. Hanya ada sekitar 1 orang yang bukan Buddhis. Dan di sana kami memutuskan untuk naik ke atas bukit. Di sana ada sebuah stupa, dan ada beberapa buku parita dan wadah hiu, wadah dupa. Di sana kami bermeditasi, menenangkan pikiran, sehingga kemudian nanti naik gunungnya bisa menjadi lebih tenang. Kurang lebih seperti itu. Dan pada esok paginya, kami mendaki gunung dengan sangat-sangat senang, dengan semangat, dengan kebahagiaan yang luar biasa. Walaupun dengan lelah, kami mencapai puncak dalam waktu yang cukup pendek, bisa dibilang untuk pemula seperti teman saya. Dan ketika sampai puncak, walaupun dengan kekecewaan sedikit karena di sana masih berkabut, kami sangat bahagia di sana. Dan beristirahat sekitar 1 jam, mungkin juga menunggu cuaca membaik karena ingin melihat pemandangan yang ada di atas. Sayangnya tidak bisa dilakukan karena cuaca terus berkabut. Dan itu adalah salah satu pengalaman yang akan saya ingat beberapa tahun ke depan. Dan karena pengalaman tersebut, kami bertiga memutuskan untuk kembali menjejaki kaki gunung. Setidaknya menjejaki jalur gunung dan ingin mencapai puncak lagi. Namun kali ini tidak berada di sekitar Jogja, tapi ada di Jawa Barat. Salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat, yaitu Gunung Cikuray, yang berada di Garut, yang tidak jauh dari kota Bandung. Kami bertiga di sana agak senang begitu, namun tidak didasari dengan ehipasiko yang kuat. Jadi kami melihat, ada jalur resmi nih. Kami tidak ingin mendapatkan jalur yang memiliki banyak pungli, tidak mau mengeluarkan uang yang terkenal akan pungli ya di Jawa Barat. Sehingga kami memutuskan untuk mendaki lewat jalur paling resmi. Sampai di sana tidak ada pendaki sama sekali, kami kebingungan, tidak ada juga yang mengawasi. Jadi kami memutuskan untuk mendaki. Dengan semangat mendaki, akhirnya kami bisa dengan semangat. Namun di sana terdapat kendala, yaitu ada salah satu teman saya yang baru beberapa langkah sudah batuk, beberapa langkah mengeluarkan dahak. Itu cukup membuat saya kesal, namun kami harus tetap melanjutkan perjalanan. Sampailah di pos 2, di mana kita beristirahat cukup lama di sana. Dan lalu kembali berjalan, dan setelah sekitar 5 jam berjalan, dua teman saya memutuskan untuk turun lagi karena tidak kuat lagi. Dan saya memutuskan untuk melanjutkan. Setelah beberapa langkah, kemudian saya merasakan pegal-pegal di kaki saya. Kemudian istirahat sebentar, melihat ke atas, trek yang sangat-sangat sulit. Sepertinya saya bisa lanjut. Masih punya semangat itu karena tidak ada teman saya lagi yang membebani perjalanan saya. Jadi saya lanjut berjalan kaki, dan kemudian muncul hal lain, yaitu tangan saya mulai kesemutan. Setelah tangan saya mulai kesemutan, saya melihat maps, dan di sana terlihat tersisa 400 meter menuju puncak. Di sana saya menjadi semangat lagi dan mendaki gunung lagi. Tak lama berselang, beberapa langkah kemudian kaki saya mulai kram lagi.
Akhirnya saya duduk di di suatu tempat yang lumayan bersih, kemudian mencoba menenangkan pikiran, seperti yang saya lakukan sebelum menaiki Gunung Andong. Di sana saya melihat kondisi tubuh saya, kaki yang sudah kesemutan, tangan yang sudah mulai mati rasa, kepala yang sudah mulai berkunang-kunang. Ini berarti saya kekurangan energi. Sedangkan apa yang ada di bekal saya hanyalah air 0,5 liter. Kemudian setelah berpikir jernih, akhirnya saya memutuskan untuk menelpon kawan saya, menunggu untuk jalan bareng turun ke bawah. Dan pada akhirnya saya harus melepas kemelekatan saya terhadap keinginan naik gunung sampai ke puncak. Karena kami semua kurang persiapan dan juga salah membaca info, dan kami baru dapat di bawah bahwa pendakian lewat jalur ini adalah jalur paling sulit. Di sana kami akhirnya belajar bahwa menaiki gunung itu tidak bisa dianggap enteng. Dan itu tidak membuat saya patah semangat dengan teman saya, karena kami bertiga sudah membulatkan tekad untuk menaiki gunung selanjutnya, yaitu Ciremai. Itu saja dari saya, terima kasih. 10.30 10 menit 30 detik. Ada beberapa part yang tadi gue panjang-panjangin, mungkin karena ada yang pengen gue bicarain dan gue lupa apa itu, jadi gue berkutat di kata-kata itu sampai gue menemukan apa yang pengen gue katakan. Itu di bagian ketemu bapak-bapak dan di PMI. Itu yang pertama bisa dibenahi. Yang kedua adalah tentang beberapa detail yang tidak perlu gue ceritakan ketika naik Gunung Andong. Itu juga, dan yang ketiga adalah ketika gue sedang menceritakan klimaksnya yang ada di Gunung Cikura itu, gue kehilangan beberapa detail yang seharusnya gue ceritakan, tapi di tengah-tengah situ gue lihat udah jamnya itu udah menitnya itu udah menit berapa tadi? Udah menit 8. Artinya gue cuma punya 1 menit karena gue tadi intro buat video ini tuh 1 menit. Jadi gue ngepasin. Dan itu akhirnya gue memutuskan untuk gue bablas aja lanjut cerita sampai kelar. Dan ternyata ada 3 menit lebih untuk gue menyelesaikan ceritanya. Jadi yang gue perlu benahi adalah ceritanya dipersingkat untuk bab yang di PMI-nya, dan diperbanyak ada yang harus dipotong-potong di bab si naik ke Gunung Cikuraya. Gue juga mungkin agak-agak terlalu serakah dengan menceritakan 3 bab, tapi dengan tidak menceritakan salah satu babnya, itu akan mengurangi esensi dari si cerita ini. Jadi mungkin gue akan coba 1 kali lagi. Yang benar-benar terakhir, gue gak akan coba lagi karena gue butuh mengistirahatkan tenggorokan gue yang gak tahu apakah bisa sembuh nanti pas tampil. Oke, menit ke-14 gue akan mulai. Oke, jadi saya akan menceritakan sebuah cerita tentang semangat belajar untuk menjadi lebih sehat dari saya yang merupakan pemuda usia 20 tahunan dan berada di depan komputer sepanjang harinya. Jadi cerita ini dimulai ketika saya dan kawan memutuskan untuk naik gunung. Tepatnya adalah di kawasan Jogja. Saya memutuskan untuk liburan dan juga teman mengajak naik gunung, kenapa tidak, betul kan? Dan sebelum naik gunung, kami bertiga memutuskan untuk pergi ke PMI, Palang Merah Indonesia, untuk donor darah. Karena mengajak salah satu teman saya yang belum pernah donor darah, dan mengundang teman saya yang mau donor darah rutin juga. Setelah screening, ternyata saya ditolak karena
Secara jujur saya mengatakan saya masih batuk, dan padahal saya tidak sama sekali batuk waktu di PMI. Karena jujur sekali saya baru sembuh dari batuk, dari flu, itu sekitar seminggu yang lalu, dan masih membawa batuk hingga saya ada di Jogja. Jadi akhirnya saya pindah ke ruangan sebelah, di mana di situ ada ruang tunggu bagi mereka yang telah selesai donor darah. Setelah menunggu beberapa lama, karena ternyata dua teman saya ini pusing setelah donor darah, yang itu memang wajar setelah donor darah pusing, sehingga mereka harus istirahat dulu di meja, di kursi tempat mereka donor darah. Kemudian keluarlah seorang bapak-bapak sekitar umur 50-60 tahun. Dia membawa jinjingan hasil dari donor darah, mendatangi saya dan berbincang-bincang. Apa yang dia perbincangkan adalah tentang kesehatan. Awalnya dia berbicara bahwa dia ini telah mendonorkan darahnya hampir 100 kali, atau bahkan lebih 100 kali. Dan padahal dia adalah seorang operator mesin tambang. Yang kita tahu semua bahwa mereka yang bekerja di tambang ini rentan sekali terpapar oleh logam-logam berat. Namun dia masih bisa sehat, dan apakah rahasianya? Dan dia mengatakan bahwa dia tidak pernah memakan gorengan, selalu makan apa yang istrinya masak, tidak ngopi, tidak merokok, hanya minum air putih. Dan juga dia telah menyelesaikan maraton. Bayangkan, seorang petugas tambang bisa menyelesaikan maraton. Sehat sekali ya. Dan dia juga sudah menuntaskan berbagai gunung di tanah Jawa. Dengan semangat itu, saya memiliki semangat yang sama, tekad yang sama untuk belajar menjadi lebih sehat lagi daripada saya yang hanya 2 minggu saja bisa sakit padahal di depan komputer terus. Singkat cerita, saya dan kawan-kawan menaiki gunung dengan hati yang gembira. Kami menaiki gunung yang dianggap pemula, yaitu Gunung Andong. Tapi sebelum masuk ke Andong, kami bertiga memutuskan untuk berkunjung ke desa Buddhis yang ada di Temanggung, yaitu Dusun Krecek, di mana mayoritas warga di sana adalah Buddhis. Karena itu, di sana ada wihara, di sana ada stupa yang sangat besar yang ada di atas bukit. Dan kami bertiga memutuskan ke atas bukit tersebut untuk bermeditasi, menenangkan pikiran sebelum naik ke gunung. Singkat cerita, kami bertiga akhirnya mendaki gunung tersebut, Gunung Andong, dengan perasaan yang senang dan pengalaman yang baru, menyenangkan sekali. Akhirnya bisa berjalan, mendaki gunung, sampai ke puncak, walaupun ada kekecewaan sedikit di mana kami mendapatkan kabut. Walaupun waktu kita naik sempat cerah sedikit, kita bisa melihat pemandangan ke seluruh sekitar Gunung Andong, namun terpaksa tidak mendapatkan view yang lama. Di sana saya memiliki keinginan yang kuat untuk lebih belajar tentang kesehatan lebih lanjut dengan menaiki gunung-gunung selanjutnya. Kemudian baru saja, belum sampai 1 bulan, saya dan kawan-kawan bertiga ini memutuskan untuk mendaki salah satu gunung paling tinggi di Jawa Barat, yaitu Gunung Cikuray. Dan gunung ini kami bertiga dengan semangat yang sama, namun dengan kesombongan yang sama pula, mencoba untuk menaiki gunung ini melewati jalur resmi, yaitu jalur yang tidak memiliki pungli, karena di sana tertata jelas ada harganya, harga tiket masuk. Singkat cerita, saya sampai di base camp, tidak melihat ada orang. Jadi, mau bagaimana lagi, kami sudah di sana dan tidak ada pilihan lagi selain untuk naik di subuh itu juga. Kami naik dengan perasaan yang cukup senang, namun setelah baru beberapa ratus meter, teman saya mengalami batuk-batuk setelah berjalan beberapa langkah. Langkah di
beberapa langkah, kemudian dia batuk lagi, beberapa langkah, batuk lagi. Hingga di pos 2 kami memutuskan untuk duduk beristirahat cukup lama. Kemudian setelah menikmati sunrise dari sana, walaupun tidak melihat apa-apa, kami memutuskan untuk naik gunung lagi. Hingga akhirnya sudah 5 jam setelah kami keluar dari base camp, teman saya dan satu teman lagi tidak kuat untuk melanjutkan. Dan kemudian saya memutuskan untuk ini adalah kesempatan karena teman-teman saya tidak lagi bersama saya. Jadi tidak ada beban untuk saya menunggu mereka. Dengan semangat itu, saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan jalur yang sangat terjal dan sangat licin karena baru saja hujan tadi malam. Dan apa yang terjadi? Perlahan-lahan kaki saya mulai kram, kemudian tangan saya mulai kesemutan, dan kepala saya mulai berkunang-kunang. Kemudian akhirnya saya duduk di suatu tempat yang lumayan bersih, menenangkan pikiran, melihat bahwa saya tidak memiliki cukup energi, dan saya tidak memiliki cukup berbekalan untuk sampai ke puncak. Maka dari itu akhirnya saya menelpon teman saya yang sedang turun ke bawah. Aku akan turun ke bawah. Tunggu aku di pos 4. Dan di sana saya melepaskan keinginan kuat saya, kemelekatan saya terhadap keinginan naik gunung sampai ke puncak demi keselamatan saya. Dan setelah turun, saya mendapatkan luka baret, luka lecet sedikit. Dan bisa dibayangkan jika saya nyampai puncak dan saya kekurangan tenaga dan akhirnya saya turun dengan jalur yang terjal dan licin itu, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Kali ini pas 8 menit. Lebih kurang beberapa detik tapi oke lah. Jadi gue udah lebih lancar menyampaikan si bagian tentang ketemu bapak-bapak ini di PM ini, dan agak tersendat tadi bridging antara si Gunung Andong dan Gunung Cikuray. Tapi nggak apa-apa, gue bisa dipikirkan nanti ketika tampil. Dan ya, gue masih memiliki mentality yang seperti kemarin, video yang kemarin. Gue ada di perlombaan ini bukan untuk menang, tapi untuk hadir. Ya, walaupun itu nggak tahu mau membawa gue kemana, tapi itu membuat gue bakal enjoy trip ini. Kecuali dengan tenggorokan gue yang gue harusnya istirahat sih sekarang. Tapi baru jam 8 sih. 22.31. Oh, ada WA kerjaan. Ya udah. Ya mau bagaimana lagi? Musim pancaroba ya kan, dan kita nggak tahu kapan bakal sakit. Nggak tahu karmanya kapan kita bakal sakit. Walaupun ada andil dari karma kita sendiri, yaitu dengan minum es dan manis terlalu banyak. Ya harus gue kurangin. Seperti video gue itu yang sebelumnya, apa yang sebelumnya lagi ya? Ya adalah pokoknya gue pengen ngurangin tuh memang karena gue punya amandel. Dan memang beberapa orang lahir tanpa amandel dan beberapa orang lahir dengan amandel. Memiliki amandel adalah antara kutukan dan anugerahnya. Karena anugerahnya adalah gue lebih, jadi si kuman itu, si bakteri dan virus itu nyangkut di amandel dulu sebelum dia bisa menjangkit tubuh gue. Jadi gue sakit amandel itu nggak panas dingin, nggak beraktivitas dengan normal, tapi hanya ada sedikit ketidaknyamanan aja ketika gue ngomong dengan suara tertentu. Gue bakal merasakan ada seperti di tenggorokan gue ada yang nusukin jarum gitu ya. Tapi untuk beberapa kasus gue nggak merasakannya. Gue cuma merasakan ini tadi di video awal gue. Sekarang udah ada sih sedikit banget, tapi udah nggak terlalu kerasa. Mungkin karena efek udah kayak misalnya kalau kalian kesleo, tapi ini jangan dilakukan ya. Jadi kalau kalian misalnya kesleo kakinya terus bengkak kan, nah kalau kalian gunakan terus itu nggak akan kerasa lagi bengkaknya. Tapi itu jangan dilakukan karena sebenarnya membengkakkan suatu sendi atau sendi sih utamanya. Membengkakkan suatu sendi adalah
mengunci sendi itu agar tidak bergerak. Itu adalah mekanisme tubuh. Jadi kalau kalian memijatnya, kalian membiarkan peradangan di sendi itu akan berlanjut karena kalian akan pakai terus kan sendinya. Sedangkan kalau bengkak kan kalian pikir-pikir lagi ya kalau mau pakai sendinya. Ya itu aja, mungkin ketemu gue lagi di bulan depan. Emang ada yang nonton ya.